Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak Ustadz hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, As-Sanabil bersama Al-Quran. Tahfiz, mudah, indah, berkah. Takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yes, sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad. Nah anak-anak, kali ini kita kembali belajar fikih, yaitu pelajaran yang keempat tentang tayamum. Sebelum belajar, mari kita baca doa dulu bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tayamum. Bersuci dari hadas kecil dan besar adalah dengan cara wudhu dan mandi. Apabila tidak ada air, maka dengan tayamum. Tayamum adalah bersuci menggunakan debu yang suci. Suci dari hadas kecil dan besar adalah syarat untuk sholat dan tawaf. Jika kita sedang berhadas kecil, maka harus bersuci dengan cara berwudhu. Tetapi jika kita sedang berhadas besar, maka harus bersuci dengan cara mandi. Berwudhu dan mandi bisa dikerjakan apabila ada air yang cukup untuk bersuci. Bagaimana cara bersuci apabila tidak mendapatkan air? Bolehkah kita bersuci dengan cara lain? Benda apakah yang dapat menggantikan air untuk bersuci? Kapan kita diperbolehkan bersuci tidak dengan air? A. Syariat tayamum. Yang pertama, pengertian tayamum. Tayamum adalah menyampaikan debu yang suci pada muka dan tangan sebagai pengganti wudhu dan mandi besar dengan syarat-syarat tertentu. Perintah tayamum terdapat dalam surah An-Nisa ayat 43 sebagai berikut. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban famsahu biwujuhikum wa aydikum. Artinya, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik atau suci, usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu itu. Al-Quran surah An-Nisa ayat 43. Syariat tayamum hanya untuk umat Nabi Muhammad. Tayamum hanya berlaku untuk satu kali sholat fardu. Allah memberi kemudahan kepada umat Islam dengan adanya syariat tayamum sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut. Wa ju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura. Rawahul Bukhari. Dan dijadikan bagiku tanah sebagai masjid dan alat bersuci. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua, syarat tayamum. Syarat-syarat tayamum ada 7, yaitu A. Dalam perjalanan. Jika seseorang sedang dalam perjalanan yang tujuannya bukan maksiat, maka ia boleh tayamum. B. Sakit. Jika seseorang sakit dengan menggunakan air akan menambah parah sakitnya atau memperlambat kesembuhannya, maka ia boleh tayamum. C. Masuk waktu sholat. Tayamum boleh dikerjakan apabila sudah masuk waktu sholat. D. Mencari air. Jika tidak ada air untuk berwudu atau mandi besar, kita bisa tayamum dengan debu, tetapi harus berusaha mencari air terlebih dahulu. Jika tidak menemukan, maka boleh tayamum. E. Terhalang menggunakan air. Jika ada air tetapi tidak bisa dijangkau, misalnya air dalam sumur tetapi tidak ada alat untuk mengambilnya, atau ada binatang buas di dekat sumber air itu. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh tayamum. F. Air tidak cukup. Jika ada air tetapi sedikit, hanya cukup untuk minum saja, atau ada hewan yang kehausan, maka ia harus mendahulukan memberi minum hewan daripada untuk berwudu. Dalam keadaan seperti ini, kita boleh tayamum. G. Debu yang suci. Debu yang digunakan untuk tayamum harus debu yang suci, tidak tercampur dengan tepung, dan tidak mustakmal atau sudah digunakan. Yang ketiga, rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4, yaitu A. Niat diperbolehkannya sholat. Lafal niat tayamum sebagai berikut. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardalillahi ta'ala. Artinya, aku niat tayamum untuk diperbolehkan sholat fardu karena Allah Ta'ala. B. Mengusap muka. C. Mengusap kedua tangan sampai siku. Dan D. Tertib atau berurutan. Yang keempat, cara tayamum. Tayamum terdiri dari 2 tepukan. Tepukan pertama untuk wajah, tepukan kedua untuk kedua tangan hingga siku. Rasulullah bersabda dalam sebuah hadis sebagai berikut.
At-tayammumu darbatani darbatun lil wajhi wa darbatun lil yadaini ilal mirfaqaini. Rawahul Hakim. Tayamum itu terdiri dari 2 tepukan, tepukan pada wajah dan tepukan pada kedua tangan hingga siku. Hadis riwayat Al-Hakim. Karena tayamum itu pengganti wudhu, maka ketika mengusap tangan harus sampai ke siku. Yang kelima, sunah-sunah tayamum. Sunah-sunah tayamum ada 3, yaitu A. Membaca basmalah, B. Mendahulukan anggota yang kanan, C. Dikerjakan secara beriringan atau al-muwalah. Maksudnya setelah melakukan rukun yang satu segera disusul dengan melakukan rukun berikutnya. Yang keenam, hal-hal yang membatalkan tayamum. A. Segala yang membatalkan wudhu. Semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum, sebab tayamum adalah pengganti dari wudhu, seperti buang angin, tidur, menyentuh kemaluan tanpa alas, bersentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. B. Ditemukannya air. Bila ditemukan air, maka tayamumnya batal dan harus berwudu dengan air. C. Hilangnya penghalang. Bila halangan untuk mendapatkan air sudah tidak ada, maka tayamumnya batal. Seperti jika ada binatang buas di dekat sumur, kemudian binatang itu pergi, maka kita wajib berwudu. B. Praktek tayamum. Hanif akan mempraktekkan tayamum yang telah ia pelajari di sekolahnya. Yang pertama, menghilangkan najis yang menempel di badannya. Yang kedua, mengambil debu yang suci dengan kedua tangannya sambil membaca basmalah dan berniat dalam hati. Yang ketiga, meniup debu yang di tangan terlebih dahulu. Yang keempat, mengusap muka dengan debu yang telah ditiup. Yang kelima, mengambil debu yang suci lagi dan ditiup, kemudian mengusap kedua tangan hingga siku. C. Manfaat dan hikmah tayamum. Manfaat tayamum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat menggantikan wudhu dan mandi besar. Yang kedua, dapat melatih diri untuk selalu memilih hal-hal yang suci dan bersih. Yang ketiga, mempermudah pelaksanaan ibadah seperti sholat dan tawaf. Sedangkan hikmah tayamum antara lain sebagai berikut. Yang pertama, dapat menyucikan diri kita. Yang kedua, bersyukur dengan syariat Allah yang tidak memberatkan umat Islam. Sebagaimana firman Allah berikut, Ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harazin walakin yuridu liyutahhirakum wa liyutimma ni'matahu 'alaikum la'allakum tashkurun. Artinya, Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmat-Nya bagimu agar kamu bersyukur. Al-Quran, Surah Al-Ma'idah ayat 6. Mahfuzat. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya berserta kesulitan itu ada kemudahan. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah anak-anak, untuk pelajaran kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga apa yang telah kita pelajari bermanfaat dan berguna untuk kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.